Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Akhwati fillah, rahimanillah wa iyyakunna, usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, Rabb yang memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakunna. Kajian kita di pagi yang insyaallah diberkahi ini mengangkat satu judul, satu tema bahasan mengenai wanita yang sangat mulia, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagai muqaddimah, kembali kita mengingatkan bahwasanya sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah, menunjukkan bahwasanya pendidikan melalui kisah merupakan metode pendidikan yang diajarkan oleh Islam. Maka alangkah baiknya bagi para orang tua dan pendidik, dia bisa menerapkan hal ini, baik itu di sekolah-sekolah atau juga di rumah-rumah terhadap anak-anak kita. Tujuannya apa? Kembali pada Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguhnya terdapat dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita tahu para peserta didik anak-anak kita ya adalah mereka orang yang setiap harinya berpikir, setiap hari diajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Maka jangan sampai yang dipikirkan hanya saja hal-hal yang akan menjadi alat untuk mensukseskan dunia mereka.
Karena yang paling penting daripada itu adalah bagaimana kita menanamkan kepada mereka akidah yang kuat. Bagaimana kita menanamkan kepada mereka keimanan yang kuat kepada Allah, kepada hari akhir. Di antara metode yang sangat baik di dalam mengajarkan anak-anak kita, para peserta didik, keimanan, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dengan metode kisah. Sehingga dari kisah ini secara langsung atau secara tidak langsung mereka dapat menyerap pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Selain daripada poin-poin yang bisa mereka catat, yang bisa mereka ingat, mereka juga melihat di dalam pelajaran kisah itu, oh seperti ini cara menerapkannya. Baik. Karena kisah ini berkaitan langsung dengan ilmu praktik. Seperti apa kesabaran itu dipraktikkan, maka lihatlah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan kesabaran itu. Bagaimana syukur dipraktikkan, maka lihatlah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan syukur tersebut. Ya, bagaimana keikhlasan dipraktikkan, kita bisa melihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para salafun saleh mempraktikkan yang namanya keikhlasan. Maka mengajarkan dengan metode kisah, kita telah menanamkan kepada mereka poin-poin pelajaran tersebut sekaligus gambaran praktik lapangannya. Alasan lain ya kaitannya dengan kisah ini, ibu-ibu, manusia kita ketahui sangat butuh yang namanya keteladanan. Ya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia itu satu sama lain saling melihat, satu sama lain saling mengamati. Manusia itu satu sama lain akan saling meniru, saling mengikuti. Maka kita butuh keteladanan yang baik. Karena pilihan kita ada dua, imma kita mengambil tuntunan dari sirah orang-orang terbaik, atau kita akan mengambil tuntunan tersebut dari tontonan yang ada sekarang ini. Maka memilih apakah anak-anak kita atau mungkin termasuk kita lebih dulu mengenal tokoh-tokoh Islam yang hebat yang ada di dalam sirah, atau lebih dulu mengenal aktor-aktor tontonan yang dihadirkan, yang disuguhkan setiap hari. Nah, ini tentu mengisi hati kita masing-masing. Kita melihat kaum muslimin di negeri ini sangat banyak ya. Semangat mereka di dalam menisbatkan diri kepada Islam tidak diragukan. Tapi pada faktanya mereka terbagi dua. Ada kaum muslimin dan muslimat yang lebih condong mengambil keteladanan dari generasi terbaik umat ini. Dia belajar ya, Al-Quran, dia belajar sunnah, dia belajar akhlak. Lalu bagaimana menerapkan semua itu dari para salafus saleh. Tidak kalah banyak, bahkan lebih banyak yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang justru tidak mengambil keteladanan itu dari sirah-sirah manusia terbaik, sirah-sirah salafun saleh, para pendahulu kita yang soleh dari kalangan umat ini. Tetapi mereka justru lebih banyak mengambil keteladanan tersebut dari apa yang mereka tonton di televisi, apa yang mereka tonton dari handphone mereka, sehingga ketika dikisahkan kepada mereka
kisah-kisah orang-orang baik umat ini, mereka tidak begitu kagum. Ya karena apa yang mereka tonton tampaknya jauh lebih hebat. Bisa terbang ya, bisa menghilang. Kemudian ternyata pengorbanannya melebihi kemampuan manusia dan seterusnya. Jadi tentu satu hal yang harus kita evaluasi bersama. Kemudian kita perlu mencatat bahwasanya meniru orang-orang mulia merupakan kemuliaan juga. Baik. Jadi kaidahnya meniru orang mulia merupakan kemuliaan. Ya, salah seorang syair mengatakan tashabbahu bil kiram illam takunu mithlahum. Serupailah orang-orang mulia walaupun kalian tidak akan pernah sama seperti mereka. Wahai para muslimat, serupailah Khadijah radhiyallahu anha. Tirulah Khadijah radhiyallahu anha walaupun tidak akan pernah persis seperti itu. Fa innat tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya mencontoh, meniru orang-orang mulia merupakan suatu kemenangan dan kemuliaan. Kemudian uslub subulal huda wala yadurruka qillatus salikin. Ya. Tetapilah, istiqomahlah di atas jalan petunjuk, karena tidak memudaratkan kalian sedikitnya orang yang ikut. Ayo ikut sunnah. Ayo para muslimah, hiduplah seperti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi wanita yang mau seperti itu di zaman ini sedikit. Ya tetap kita istiqomah, karena sedikitnya pengikut jalan kebenaran tidak mudarat bagi kita. Ya. Wa tajannab subulat dhalalah wala yagurruka kathratul halikin. Dan jauhilah jalan-jalan kesesatan, jangan terperdaya dan tertipu dengan banyaknya pengikut jalan tersebut. Di zaman ini banyak wanita kalau ngumpul sukanya gibah. Itu kan kebanyakan, Ustaz. Kayaknya kalau ikut yang banyak ramai enak. Jangan tertipu ya. Banyaknya wanita di zaman ini dia bangga kalau auratnya tampak, dipuji oleh laki-laki. Perlu diikuti? Tidak perlu. Tapi mereka banyak, Ustaz. Jangan tertipu dengan banyaknya orang. Demikianlah kira-kira mukadimah yang cukup penting yang melandasi kajian kita di pagi ini. Kita belajar sirah yang pertama tadi karena metode Al-Quran di dalam mengajarkan umat ini ternyata sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah. Kemudian dari kisah kita ingin mengambil keteladanan untuk kita contoh sehingga kita mendapatkan teori dan juga gambaran praktiknya sekaligus. Dan tentu dari situ kita bisa meniru, mencontoh orang-orang mulia, bagaimana mereka hidup di atas kemuliaan Al-Quran, bagaimana mereka hidup di atas kemuliaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ummahat dan akhwat rahimanillah wa iyyakunna, man hiya Khadijah? Siapa dia Khadijah? Siapa Khadijah itu? Apakah Khadijah itu nama brand, merek? Ya udah jadi brand sekarang ya, betul? Tapi tentu bukan itu yang kita maksud ya. Apakah mungkin nama masjid? Ada juga nama masjid seperti itu. Atau nama sekolah? Ada juga nama sekolah, sekolah Khadijah. Nah ini yang mana ya? Baik, yang pertama Khadijah
radhiyallahu anha awwalu man amana bi risalati Muhammadin 'alal itlaq. Khadijah radhiyallahu anha adalah manusia pertama yang beriman kepada risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara mutlak? Khadijah. Mau ditambahkan Siti di Indonesia masih berlaku ya. Rupa-rupanya kita cari-cari itu kenapa ada Sitinya. Di Arab itu kalau kita sebut Siti Khadijah, orang Arab bingung. Ada Siti karena di Arab itu penambahan nama harus ada alasannya. Rupa-rupanya ya, diperkirakan Siti itu dari kata sayyidah. Kalau laki-laki kan sayyid, artinya tuan ya, sebagai pemuliaan. Kalau perempuan di Arab disebut sayyidah. Kalau di kita apa? Laki-laki, bapak-bapak tuan, ibu-ibu nyonya ya. Ini di tiket seperti itu tulisannya. Baik. Jadi atau tuan, puan mungkin ya kalau di Malaysia. Baik. Khadijah radhiyallahu anha adalah manusia pertama yang beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kala itu orang-orang mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbohong, berdusta. Maka Khadijah radhiyallahu anha pertama kali beriman. Maka di dalam Islam sejarah mencatat wanita ini di dalam banyak hal dia terdepan ya. Maka tidak benar ketika ada orang memfitnah Islam bahwasanya Islam ini ingin menutup 100% peran wanita. Kata dia, wanita ini hanya ingin ya dimanfaatkan. Tidak benar. Maka di sini justru wanita lah yang pertama kali beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa itu Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, ummuna jami'an. Khadijah radhiyallahu anha adalah ibunda orang-orang beriman yang merupakan ibu kita semuanya. Setuju Khadijah adalah ibu kita? Setuju ya? Masya Allah. Baik, kemudian yang ketiga, Khadijah radhiyallahu anha adalah zaujatun Nabi wa ummu abna wa banatihi. Khadijah radhiyallahu anha adalah istrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ibu dari anak-anak lelaki dan perempuan beliau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, anak-anaknya itu dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian berikutnya yang keempat, siapa Khadijah? Khadijah radhiyallahu anha adalah ihda nisa'il jannah, salah satu wanita surga. Kalau kita dengar ya kata-kata wanita surga ini, layaknya kita berhenti sejenak, kita merenung. Kita ini nanti bermuara kemana? Apakah ke surga atau sebaliknya? Tidak ada yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau melihat neraka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersedih. Beliau mengatakan, ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku menyaksikan neraka itu banyak sekali penduduknya para wanita.
Karena Nabi SAW memberikan peringatan kepada para wanita, wahai para wanita, banyak-banyak bersedekah kalian. Karena neraka itu kebanyakan penduduknya wanita. Mendengar hadis itu, para wanita, para sahabiat, dia sedekahkan anting-antingnya, ya, gelangnya, kalungnya dilepaskan. Ya, daripada sekedar dipakai, mending ditabung untuk akhirat. Nah, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha ihdal kamilat minan nisa, salah satu wanita yang sempurna. Siapa ibu? Salah satu wanita yang sempurna. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim? Kamula minar rijali kathir. Lelaki yang sempurna itu banyak. Para nabi, ya, jumlahnya berapa? Yang kita tahu namanya berapa? 25. Yang kita nggak tahu lebih banyak, ya. Tidak ada satu umat melainkan pernah diutus kepadanya nabi. Bayangkan. Ada nabi perempuan? Tidak ada. Kalau ada yang ngaku gimana? Kita langsung tolak rame-rame. Baik. Nah, kemudian walam yakmul minan nisa. Adapun para wanita tidak ada yang sempurna kecuali 4 yang disebutkan. Yang pertama adalah illa Asyatum ra'atu Fir'aun. Asyah istrinya Fir'aun. Ini wanita yang Masya Allah luar biasa, ibu. Silahkan baca kisahnya, ya. Tentu sulit menjadi wanita baik kalau suaminya Fir'aun, ya. Ini sulit banget, ya. Kalau wanita itu baik karena suaminya soleh banget, itu Masya Allah lah, wajar, ya. Dituntun dia. Tapi wanita yang mampu baik, bahkan telah dijamin akan masuk surga, dan suaminya adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan agama, itu jarang terjadi, ya. Sulit. Tentu mau sholat nggak boleh, ya. Mau hadir pengajian nggak boleh. Dan istilah Fir'aun, ya, mungkin bukan lagi sosok, tetapi telah menjadi karakter. Sehingga Fir'aun yang sudah wafat, yang diazab oleh Allah, masih ada orang-orang setelahnya yang berkarakter, bersifat seperti Fir'aun. Semoga semua kita dijauhkan dari lelaki seperti Fir'aun. Itu Asyah. Walaupun suaminya Fir'aun, dia wanita yang sangat baik, dia beriman, ya, dia dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua adalah wa Maryam bintu Imran. Maryam putrinya Imran. Dia wanita yang sangat hebat. Dari sini kita belajar bahwasanya tuduhan manusia itu nggak ada artinya, ibu. Maryam, wanita sempurna, dijamin surga, dituduh ngapain kira-kira? Dituduh berzina. Semua orang nuduh, ya. Tetapi dia hanya mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menjawab, biarkan Allah dengan caranya menjelaskan. Karena sejatinya manusia bisa jadi memuji karena dia jahil terhadap diri kita. Dia cuma tahu kita baik di satu sisi, tetapi ada belasan kita punya aib, dia nggak tahu, akhirnya dia memuji. Begitu pula sebaliknya, ketika manusia mencela, tidak perlu kita minder, tidak perlu kita kehilangan percaya diri, tidak perlu kita merasa hancur. Karena sesungguhnya yang mencatat amal kita baik dan buruk itu petugasnya Allah, para malaikat, bukan orang-orang itu. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid.
Jadi wanita yang sempurna. Wa inna fadla Aisyah 'ala nisa ka fadli thari 'ala sa'ir ta'am. Yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan Aisyah seperti tharid di atas makanan-makanan yang lain. Tharid itu kalau kita lihat di kamus artinya bubur. Bubur dibandingkan makanan yang lain, bubur pasti kalah ya kan. Tapi tharid itu ya, kalau versi dulu dia adalah makanan istimewa bangsa Arab, dibuat dari roti dan daging. Itu tharid ya. Kemudian hiya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad al-Qurasyiyah. Khadijah radhiyallahu anha ini wanita Quraisy, wanita yang ada di Makkah. Dia dari suku Quraisy. Ini suku yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh keturunan Adam, Allah memilih sampai yang terpilih itu Quraisy, dan dari situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipilih sehingga digelari Al-Mustafa. Apa arti Al-Mustafa? Manusia yang terpilih. Dipilih menjadi apa? Dipilih menjadi nabi, pembawa risalah yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Baik. Disebutkan wa ummuha Fatimah bintu Za'idah al-Amiriyah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini namanya Fatimah. Jadi orang Arab itu nama itu nggak kemana-mana ya. Nama kakek jadi nama anak ya, jadi muter-muter gitu. Nama ibu jadi nama anak perempuan. Ini kan sekaligus mengenang terus. Jadi nama itu tidak harus aneh. Sekarang kita lihat sebagian ibu-ibu dia nggak puas kalau dia pilih nama udah bagus, nama itu juga nama di antara nama-nama salafus soleh, tapi ketika di satu sekolah ketemu anaknya dengan nama yang sama, dia menyesal. Ya. Di kelas nama Umar ada 2, wah, gak bisa diganti. Biarkan itu nama yang bagus. Yang bedain dia nanti nama yang nempel di belakangnya, nisbatnya kepada nama orang tuanya. Maka di sini faidah, kita kalau naruh nama di belakang bukan nama suami, yang benar itu nama ayah. Ini terutama untuk para wanita, karena tidak sedikit perempuan di Indonesia ini namanya disebut, nama suaminya nempel di belakang. Ini dari mana ini? Yang benar itu nama ayah, nisbat ke nasab. Ya, jangankan nama suami, nama anak yang kita angkat saja tidak boleh kita nisbatkan kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur nabinya ketika beliau mengatakan Zaid bin Muhammad. Saking cintanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid. Kenapa? Karena waktu itu Zaid dipilihkan, diambil lagi sama orang tuanya atau tinggal bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ditebus, biarkan saja dia memilih. Siapa yang dia pilih? Dia pilihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena bagi dia tidak ada orang tua yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa Zaid. Dia mengatakan ini Zaid bin Muhammad, bukan lagi bin Harithah. Tidak boleh. Turun ayat yang menegur. Ya, nisbatkan nama mereka kepada ayahnya. Nah, ini kita tegur para wanita yang menisbatkan namanya kepada nama suaminya. Apa bedanya Ustaz? Yang pertama, menisbatkan kepada nama ayah itu benar. Menisbatkan ke nama suami itu salah. Benar dan salah sama atau beda?
Beda. Syattana bainal masyriq wal maghrib. Alangkah jauhnya antara timur dan barat. Yang kedua, yang namanya mantan ayah itu tidak ada. Yang terus-terusan dialah ayah kita, ya kan? Sampai dia mati, sampai kita mati. Adapun suami, ada jaminan enggak sampai dia mati, sampai kita mati? Enggak ada. Nah, kalau di satu kampung kita dipanggil misalkan, ya, dengan satu nama, misalkan tadi Siti, terus di belakangnya nama suaminya. Satu kampung sudah terkenal seperti itu. Allah berikan musibah ujian perceraian. Kalau sudah terkenal, susah kan mengubahnya. Dia terus dipanggil nisbat namanya dengan nama mantan suaminya, kan gak enak. Nah, ini suatu hal yang perlu kita luruskan. Baik. Jadi itu dia nasab Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka orang Arab, kalau di namanya itu ada 3 kata, misalkan Muhammad bin Ahmad bin Abdullah, itu artinya apa? Nama dia Muhammad, nama ayahnya Ahmad, nama kakeknya Abdullah. Bedanya dengan kita orang Indonesia, kita borong 3 kata untuk diri kita sendiri. Di awalnya M, itu panjangannya Muhammad. Terus Tolha, terus Abdul Halim. Berarti nama kamu aslinya Muhammad, nama bapakmu Tolha, nama kakekmu enggak, itu nama saya semuanya. Diborong semuanya. Makanya seringkali terjadi ya penyesuaian ketika ya saudara-saudara kita kemudian diterima untuk studi belajar di Universitas Al-Madinah misalkan, atau di Arab Saudi, itu namanya itu disesuaikan. Terjadi penyesuaian, terjadi meminta kejelasan, ini nama semua atau nama orang tua dan seterusnya. Baik. Kemudian kunyatuha Ummul Qasim. Kunyahnya Ummu Al-Qasim. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, kunyahnya Abul Qasim. Khadijah Ummul Qasim. Baik. Kemudian ya, luqibat fil jahiliyah bin Tahir al-Tahirah. Khadijah radhiyallahu anha di zaman jahiliyah sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus, dia telah mendapatkan gelar At-Tahirah, wanita suci. Jadi dia menjaga kehormatannya, ya kan? Tidak gampang akrab dengan lelaki, apalagi ikhtilaf. Ini dibawanya wanita di situ. Nah, dibayangkan di masa jahiliyah, Khadijah radhiyallahu anha telah mendapatkan gelar sebagai At-Tahirah, wanita yang bersih, wanita yang suci, berwibawa, ya. Khadijah bintu Khuwailid awwalu zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid adalah istri pertamanya Nabi kita alaihi afdhalus salatu wassalam. Disebutkan wa kanat imra'atan jamilatan. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat cantik. Syarifatan, wanita yang mulia. Ghaniyatan, wanita yang kaya. Baik, para wanita boleh berbisnis? Boleh. Ya, tidak dilarang secara mutlak, karena kita tahu ada hal-hal yang bisa diupayakan dan itu tidak melanggar syariat. Apalagi di zaman ini, ya, berjualan itu mungkin tidak harus safar, tidak harus ya setiap saat tampak, ya, boleh saja sebagai pemilik modal, kemudian ya karyawannya orang lain dan seterusnya. Khadijah radhiyallahu anha wanita yang kaya. Kemudian
Yang keempat, dia aqilah, wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas. Di akhir zaman ini, para wanita dituntut cerdas semua. Kalau enggak, bisa hanyut sama arus fitnah. Kita cerdas supaya kita tahu bagaimana kita memanage hak-hak Allah, supaya kemudian kita juga bisa mengatur, menata hak-hak suami. Ada lagi setelah itu, masih ada hak-hak anak. Apakah karena suami dan anak, orang tua kita, saudara-saudara kita lupakan? Tidak. Sulit enggak ibu-ibu gabungin ya bakti kepada suami, maksimal ngurus anak dengan berbuat baik kepada keluarga, orang tua dan saudara-saudara kita? Bagi sebagian wanita sulit ya. Karena ketika dijemput oleh suaminya, dia bawa ke tempat yang jauh, sehingga menjadikan dia tidak bisa bertemu sering-sering dengan orang tuanya. Ada yang begitu? Ada ya. Dia begitu dekat dengan orang tuanya. Setiap pekan minimal sekali ketemu, walaupun sibuk. Setelah menikah, ada jaminan sama ayah ibu kita bisa bertemu setahun sekali? Belum tentu kalau kita tinggal di luar kota ya. Terserah suami. Maka wanita cerdas. Kalau keadaannya seperti itu, gimana caranya hak orang tua juga bisa kita berikan? Mungkin di telepon. Yang paling penting ketika kita menelpon, memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Jadi perlu dicatat, digarisbawahi sebagai anak, apalagi perempuan yang sudah menikah, jangan melupakan nasihat kepada orang tua. Setiap telepon, ayah, ibu, sudah sholat belum? Bagaimana sholatnya, ngajinya? Kalau di sini di antara kita yang ternyata kampung asalnya di luar Balikpapan, ia masih punya ayah dan ibu, ayah dan ibunya belum bisa ngaji dengan baik dan fasih, kewajiban dia apa? Kewajiban dia adalah mencarikan guru ngaji buat ayah ibunya. Kita lihat banyak orang-orang yang sudah pasrah urusan agama. Ya kan dia sudah tua, gak apa-apalah, penting sholat. Begitu. Yang benar, kalau kita punya kelebihan rezeki, kita sisihkan. Ya tanya ustaz-ustaznya di kampung, ada nggak guru ngaji yang bisa datang mengajari orang tuaku? Kita bayar nggak apa-apa demi akhirat orang tua kita. Atau kalau nggak punya duit, minta sama suami. Suamiku, aku tidak butuh uang jajan, tapi aku butuh uang untuk aku bayarkan kepada guru ngaji orang tuaku. Dan ibu-ibu ini rajin sekali carikan les untuk anaknya, betul? Tapi nggak pernah kepikir kadang-kadang untuk nyarikan guru les buat orang tuanya. Ini kemana tolak ukurnya? Kalau kita mau membandingkan, walaupun ini tidak tepat, jasa anak kepada kita dibandingkan jasa orang tua, besar mana sebenarnya? Orang tua kita jelas kebaikan dia udah begitu banyak, kita nggak bisa hitung. Anak kita yang masih kecil tuh kan, kalau kita ngomong kebaikan belum tentu. Maka dua-duanya kita perhatikan. Anaknya les bahasa Inggris, bayar berapa? Gak ada masalah. Les olahraga, renang, seterusnya dibayar semuanya. Udah sekolahnya mahal, biaya lesnya lebih mahal lagi. Belum diikuti semua mau anaknya. Tapi ke orang tua, Masya Allah, hampir gak dapat jatah. Dan minimal ini kita bisa berbuat seperti itu. Orang tua kita kurang apa, ngajinya kurang, carikan guru les ngaji. Orang tua kita masih kuat belajar, carikan guru bahasa Arab. Mestinya seperti ini kita berpikir, karena apalagi yang bisa kita berikan kepada orang tua. Mau kirimkan makanan enak setiap hari, orang tua itu enggak begitu tertarik dengan makanan.
Pakaian juga yang penting layak, bersih, dia udah cukup. Tempat tinggal yang ada itu udah cukup. Agamanya yang kita poles, kurang apa, lengkapi ya. Terus seperti itu. Atau mungkin kita kalau ngasih nasihat kurang didengar karena dulu anak nakal. Kan bisa seperti itu ya. Kita baru-baru hijrah, buru-buru ngasih nasihat ke orang tua, padahal baru-baru 3 tahun yang lalu kita terus yang diomelin karena waktu itu belum baik. Nah, mungkin kita bisa minta ustadz ya, kasih pengajian untuk orang tua kita ya, 1 bulan sekali, 1 pekan sekali. Masa nggak bisa? Kalau ke anak bisa setiap sore les, ke orang tua mestinya bisa. Jadi kita ingatkan ya, tentu untuk kita semua, wabil khusus, secara khusus bagi para hadirat, para jamaah yang masih memiliki orang tua. Begitu cara kita peduli kepada orang tua kita. Naam. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang hakimah, bijaksana. Ada yang tahu bedanya cerdas dan bijaksana? Ada yang tahu bedanya pintar dan bijaksana? Kalau di bahasa Jawa itu jelas bedanya. Jadi di atas kepintaran itu ada kebijaksanaan, Ibu. Tidak semua orang pintar itu bijaksana. Ada orang pintar ya, dari dulu dia punya story pendidikan selalu teratas. Tapi orangnya giliran ada masalah, error dia, nggak teguh, gampang hanyut, ya gampang drop. Sedangkan orang yang bijaksana, dia bisa menata masalah, dia bisa memanage diri ketika konflik, dia bisa mengatasi ya suatu problem. Ini orang yang bijaksana. Sehingga wanita yang bijaksana adalah wanita yang bisa menempatkan dirinya sebagai anak, sekaligus sebagai istri, sekaligus sebagai ibu. Jadi perempuan itu harus cerdas, harus bijaksana, karena dia diikat oleh banyak hal. Ketika dia jadi istri bagi laki-laki yang datang menjemputnya, tidak berarti dia sebagai anak itu putus hubungan dengan orang tua. Ketika dia menjadi ibu dari anak-anaknya, ada wanita anaknya 7 misalkan, tidak otomatis memutuskan dia dari kewajiban bakti kepada suami. Ya, suami ini kadang-kadang ya bukan bermaksud apa-apa, lebih repot ngurusnya dibandingkan anak, betul ya? Ada nggak yang begitu? Ngurus suami lebih repot lagi dari ngurus anak. Sehingga sebagian wanita mengistilahkan suami ini anak dia yang paling besar. Ya karena seperti itu, maka memposisikan diri sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Wanita itu perlu menjadi wanita yang bijaksana seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kesimpulannya, tajamma'at laha sifatus syaraf. Di dalam diri Khadijah radhiyallahu anha terkumpul sifat-sifat kemuliaan. Dan ada faedah yang perlu kita catat. Yang namanya akhlak, karakter. Menurut studi ini banyak versi, dan kebanyakan orang di zaman ini menitik beratkan karakter bawaan. Betul ya? Kalau kita belajar karakter itu, kita ditebak, oh ibu ini karakternya ini, seakan-akan kita akan terus begitu sampai mati. Betul? Tapi ingat, yang paling penting di sini bagaimana memahami karakter dan akhlak menurut Islam. Ya, Islam menyebutkan yang namanya karakter, akhlak dan sifat
Ini ada yang jibilli, ada yang muktasab. Ini catat. Apa arti jibilli? Ada karakter, akhlak, sifat-sifat baik itu bawaan. Dia wanita yang penyabar. Kenapa? Dari kecil memang gitu. Dia selalu mengalah dari saudara-saudarinya, ya. Dia nggak pernah mengeluh sampai tua, ya begitu bawaannya. Karena karakter bawaan ini ya lebih mengakar. Kayak pernah kita lihat orangnya memang kalem ya, kalem aja nih. Sebaliknya ada yang emosian, pancing dikit langsung emosi, lepas kontrol. Kemudian yang kedua ada akhlak, sifat, karakter yang muktasab. Kita dapatkan karena proses belajar dan praktik latihan. Di sini kita melihat ibu-ibu, ini kan zamannya kita udah gak nerima rapot ya. Kita bikinlah rapot buat diri kita sendiri. Kan kita udah belajar banyak tentang tazkiyatun nufus, tentang akhlak, karakter, sifat. Kita kasih rapot. Ini untuk sifat sabar sudah ada nggak contreng? Oh ada. Ini rupa-rupanya bawaan. Saya nggak pernah marah dari dulu. Dan kemudian apalagi sifat bawaan? Saya orangnya pandai bersyukur. Ini kita nggak cerita ke orang, kita rapot sendiri buat muhasabah. Kemudian yang lain apa? Oh saya orangnya telaten. Dari kecil rajin nyapu halaman. Satu daun aja jatuh langsung sapu, ya kan? Di kampung itu kan ada yang begitu. Habis subuh itu yang ramai suara apa kalau di kampung? Suara sapu lidi. Set, 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 set. Di kota nggak perlu Ustaz, ada petugas. Hanya kita pasrahkan semuanya kepada petugas. Saya melihat sebagian orang tua di kampung itu mendidik anak-anak kecil itu dengan cara-cara sederhana itu. Ya, diajarin nyapu subuh-subuh. Kalau belum nyapu nggak dikasih uang jajan, ya kan? Itu sebenarnya orang tua bukan pelit tapi mendidik supaya kita terbentuk. Mumpung masih mudah di otak-atik kayak bonsai. Tapi kalau sudah jadi pohon beringin nggak bisa, ya nggak bisa dibonsai, nggak bisa dibelok-belokkan. Ini kita perlu tahu. Oh saya punya 10 karakter, akhlak, sifat yang jibilli, bawaan, anugerah ilahi sejak lahir. Artinya sejak kecil bawaannya begitu. Sementara saya butuh ada 20 karakter, sifat dan akhlak. 10-nya saya nggak punya. Itu dari rapot itu kita tahu. Oh berarti sabar saya harus pelajarin. Apa teorinya, seperti apa praktiknya. Ujiannya gimana? Sanggup ibu-ibu ujian kesabaran? Caranya gimana? Dipukul orang, suruh pukul lagi. Sebelah kiri, suruh sebelah kanan. Kita kadang-kadang belajar teori, belum praktik. Sudah belajar teori, praktik, belum ujian. Nah ketika ada musibah kita diuji. Apakah sabarnya ini nilainya 60, 80, atau 100? Baik. Jadi seperti itu. Suatu hari datang menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat Abdul Qais. Ada beberapa orang yang ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu gimana rasanya ini mau ketemu sama Nabi SAW. Kira-kira semangat nggak? Semangat. Semangat ini ternyata menjadi ujian yang memisahkan siapa yang karakternya buru-buru, siapa yang santai. Kebanyakan sahabat itu karena ingin bertemu Nabi SAW sampai langsung buru-buru turun dari kendaraannya. Sampai ada yang belum sempat mengikat kendaraannya langsung menghampiri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira baik nggak? Ya, baik saja kan? Tetapi hanya ada satu sahabat dari utusan itu yang dia tetap turun pelan supaya nggak kepleset, betul?
Sampai ke bawah dia pastiin kendaraannya aman. Dia ambil talinya, dia ikat, dia pastiin ikatannya nggak akan lepas. Baru dia lihat pakaiannya atas bawah aman, rapi, dia menuju Nabi kita SAW. Menurut ibu-ibu di sini, yang lebih baik mana? Yang menurut kita ini lambat, orang sekarang bilang lelet sekali. Atau yang tadi, dia terdepan. Ternyata menurut Nabi SAW, yang lambat ini kesannya itu yang lebih baik. Maka Nabi SAW ya biasa saja menyambut yang duluan datang, tetapi terfokus perhatian Nabi SAW kepada yang paling akhir. Langsung Nabi kita SAW mengatakan, inna fika la khoslatain. Wahai sahabatku, sungguh di dalam dirimu ini ada dua sifat. Yuhibbuhumallah. Dua sifat itu sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Yang pertama adalah al-hilmu, sifat lemah lembut. Di sini para ummahat lemah lembut semua kan? Amin. Jangan kita lemah rapuh. Kalau lemah rapuh nggak usah belajar. Yang diinginkan lemah karena lembut, bukan lemah karena rapuh. Aslinya dia ibu-ibu yang kuat ya, tapi dia lemah karena orangnya lembut. Tampak lemah karena lembut, bukan lemah karena tak berdaya. Jadi sahabat ini dipuji, ternyata karakter lemah lembutnya itu tampak dalam segala hal. Mau ketemu orang biasa, ya dia gitu, turun pelan, dia pastiin dia ikat kendaraannya aman, baru ketemu. Toh juga orangnya nggak pergi, ya kan? Tapi ada orang kalau udah ketemu petinggi itu udah lepas kontrol, sampai rela-rela kepleset, desak-desak dan seterusnya. Karakternya langsung kelihatan. Kemudian yang kedua, al-ana, at-ta'anni. Apa itu? Orangnya pelan namun pasti. Makanya pepatah Arab mengatakan fit ta'anni as-salamah. Kalau kita itu kalem, pelan tapi pasti, itu kemungkinan besar selamat. Wafil ajalatin nadamah. Kalau kesusul, tergesa-gesa, seringnya itu nyesel. Ibu-ibu hadir di kajian, kalau memang pekerjaan semuanya sudah tuntas, bisa hadir duluan, fanikmah, itulah yang terbaik. Kalau ternyata memang mewajibkan telat karena urusan rumah itu lebih banyak, misalkan tidak ada pembantu, lebih telat dari yang lain, apa masalahnya? Nggak ada. Ya memang udah diusahakan dengan maksimal, dapatnya segitu, ya nggak ada masalah. Makanya di dalam kaidah fikih kita diajarkan, bukan berarti karena kita nggak bisa dapat secara maksimal kita tinggalin semuanya. Kalau nggak bisa dapat dari awal sampai akhir, ya kalau dapat setengah tetap hadir. Karena kita melihat sebagian jemaah kita, ya kalau dia telat dia malu datang. Tidak demikian, tentu kita mengukur dengan keadaan kita masing-masing. Setelah kita mengusahakan dengan baik, ternyata tetap memang hanya itu yang bisa kita upayakan, ya memang itu adanya, tidak ada masalah. Tapi ini tentang karakter. Kita mengambil di sini, saya ulang, dari Khadijah radhiyallahu anha kita belajar, ya dia wanita yang cantik. Cantik itu pun ya bisa bawaan, bisa karena perawatan ya. Ya berarti sebagai istri percantiklah diri untuk suami. Artinya apa? Ada yang tidak bisa kita ubah. Mungkin ya telinga seperti itu bentuknya, nggak usah diubah. Hidung kurang mancungnya, itu yang paling pas ya. Tapi kan ada yang bisa dirawat, rambut disisir ya. Ya kemudian
kita mandi dengan sabun terbaik pilihan kita, ya kan? Kemudian di hadapan suami kita boleh memakai wewangian, pakaian juga bisa kita pilih. Ini yang disebut dengan mempercantik diri di hadapan suami. Adapun hal-hal yang sifatnya baku yang memang itulah adanya, kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah terbaik bagi kita. Kemudian dia wanita mulia, kita juga hendaknya menjadi wanita mulia berwibawa karena memiliki akhlak-akhlak Islam. Kemudian menjadi kaya sebagai seorang wanita jika mampu, tidak kemudian bertentangan dengan hak-hak yang harus kita tunaikan, maka silahkan. Jikapun mungkin suami meminta kita fokus mengurus rumah, mengurus anak, ini juga tidak ada masalah. Kemudian kecerdasan ini terus diasah. Ya, jangan sampai ibu-ibu itu masih mengulang kalimat yang sudah kadaluarsa, ya. Ya Ustadz, kalau kita udah jadi ibu-ibu itu gak perlu belajar lagi. Sehingga kita melihat ketika dia sebagai gadis, Masya Allah, dia rajin belajar, dia baca, dia koleksi buku kan, dia mendengarkan banyak kajian dan seterusnya, dia menghafal. Tetapi setelah menikah, dia lepaskan semua itu. Dia gak belajar lagi, gak membaca lagi, gak menambah koleksi buku-buku bermanfaat lagi. Ya dengan 1001 alasan. Tetap kita asah kecerdasan kita. Baik, kemudian kebijaksanaan ini betul-betul modal utama. Ya, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk agama kita perlu menjadi wanita yang bijaksana. Karena nanti ini kaitannya dengan banyak hal. Salah satunya kita bisa membedakan mana ibadah wajib, mana sunnah. Nah, kalau seorang istri kelahi dengan suaminya gara-gara ibadah sunnah, ini bijak apa enggak? Suami bilang, kamu jangan puasa ya, ini hari Kamis ya, karena hari ini kita mau jalan-jalan refreshing. Kata dia, aku sejak balik sampai sebelum nikah sama kamu enggak ada yang pernah ngelarang aku puasa. Bapakku pun tidak. Gara-gara nikah sama kamu, aku gak bisa puasa sunnah. Ini bijak apa enggak? Nah, bijaksana itu penting. Bukankah kata dia hak Allah lebih tinggi dari hak kamu? Pasti ini debatnya panjang. Tapi dengan kita punya sifat bijaksana, kita bisa mendudukkan. Karena para ulama menyebutkan para wanita ketika ingin puasa sunnah, dia koordinasi dengan siapa? Dengan suaminya. Baik. Kemudian sifat-sifat yang lain tadi sarannya kita bikin rapor mana sifat-sifat yang melekat dengan kita sejak dulu dan berhasil kita praktikkan, lalu mana sifat-sifat yang belum kita miliki, itu yang terus kita pelajari. Kalau bisa satu semester itu satu sifat bisa kita kuasai secara teori, praktik, dan ujian. Baik, sifat sabar. Misalkan kita emosian, berarti kita tahu nih sifat sabar nggak ada dari kecil, nggak ada bawaan. Terus belajar, terus beli buku-buku tentang sabar, dengarkan kajian tentang sabar, nasihat para ulama tentang sabar, dalil-dalil dan seterusnya. Kita praktik sabar. Sabar. Ujiannya gimana? Kalau Allah uji ada barang kita yang hilang, ini dinaikkan ke status apa enggak ya? Rupa-rupanya ini ujian. Dia memilih untuk diam. Lulus? Lulus. Kan ada ujiannya. Jadi jangan katakan diri Anda beriman kecuali Anda siap menerima ujian dari Allah. Kan itu kaedahnya, betul? Tidak akan ada manusia yang berani mengatakan, ya Allah aku beriman, wahum la yuftanun. Pasti mereka akan diuji. Sama halnya kita daftar sekolah, sanggup ikut proses pembelajaran, pasti ada ujian nanti. Baik. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, bagaimana kisah
pertemuan Nabi kita Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Awalnya disebutkan di sini kisatu tijaratir Rasul ma'a Khadijah. Awalnya ya, Khadijah radhiyallahu anha tidak sengaja ingin mengenal Nabi kita SAW. Ini pelan-pelan ini ya, sebagai wanita. Secara khusus kalau ada yang belum menikah, ini pelajaran yang sangat berharga. Apakah yang sudah menikah ini telat, Ustaz? Ya buat anak-anak perempuannya kan. Nah di sini faedahnya mengenali ya orang yang akan menjadi calon kita itu ada sifatnya secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung itu mungkin bahasa lainnya natural ya, alami, itu lebih baik. Karena orang kalau kita udah janjian nih mau ta'aruf, misalkan nih, oh si calon laki-laki mau kunjungan nih ke rumah orang tua calon perempuan, itu kira-kira jaim nggak? Makan pun ngangkat gelas itu pelan, geser piring nggak berani ya kan? Suara mulut ketika mengunyah nggak kedengeran ya. Pas sudah nikah, ternyata berantakan misalnya. Karena proses mengenalinya ini secara langsung, ada janjian dulu misalkan, atau orangnya sudah tahu, si fulan ini mau cari-cari info, kayaknya dia selama 1 bulan tuh jaim, jalannya ditata, semua ditata. Ternyata dia nggak seperti itu ya kan. Nah, ini faedah. Khadijah radhiyallahu anha memilih Nabi kita SAW menolak sekian banyak laki-laki tokoh. Beliau radhiyallahu anha melihat Nabi kita SAW, menilainya secara tidak langsung, tidak ada niat di awal, lalu niat ini muncul kemudian. Nah, biasanya ini lebih akurat. Kisahnya gimana? Kharaja Rasulullah SAW bitijarati Khadijah ya ma'a gulamiha. Jadi Nabi kita SAW ini berdagang dengan modal Khadijah radhiyallahu anha ditemani pembantunya Khadijah, namanya siapa? Maisarah. Dia berdagang kemana? Dia berdagang ke Syam. Tapi siapa yang tahu di sini Syam ini di peta kok nggak ada sekarang? Negara namanya Syam. Syam versi dulu, versi barunya apa? Syam ini satu Suriah, ya. Yang kedua Lebanon. Yang ketiga Urdun, Yordan. Yang keempat Palestina. Ini yang disebut Syam dulu. Kalau ibu sekarang pergi ke Syam ya nggak sampai-sampai. Nah Syam sekarang itu ya terpisah menjadi 4 negara. Dulu itu semuanya satu disebut Syam. Baik, Nabi SAW berdagang ya. Hebatnya dibandingkan para karyawan yang lain, Nabi kita SAW ini untungnya 2 kali lipat. Satu, untung 100% karena kejujuran beliau, totalitas di dalam bekerja ya. Yang kedua, ketika dia berangkat dari Makkah ke Syam, dia jual habis itu barang-barang yang dibawa. Paham ya? Di Syam karena barangnya habis terjual, dapat untung, dia beli barang-barang yang ada di Syam, dia bawa untuk dijual di Makkah. Bisa begitu Ibu? Jadi pergi dan berangkatnya itu sama-sama bawa barang. Kalau kita berangkat dari sini bawa barang penuh ke Samarinda, baliknya pick up kosong, kan gitu. Ini tidak. Beliau menjual seluruh barang yang dibawa dari Makkah ke Syam, habis di Syam dia bawa barang yang ada di Syam dijual di Makkah. Seperti itu sebutkan ya.
Kemudian keuntungan ini terus ya bertambah berlipat-lipat. Tentu sebagai pemilik modal ini merasa senang. Pemilik usahanya merasa senang ya. Dia terheran-heran dengan amanah Nabi kita SAW. Ya, kemudian cerita-cerita yang didengar langsung dari pembantunya tadi, bahwasanya karyawan yang baru ini beda dengan yang lain. Akhlaknya luar biasa, para pembeli sangat senang ya. Kan sekarang kita dipaksa untuk katanya berapa es ibu, disapa dulu, disenyumin, katanya supaya beli kan. Tapi kita SAW sudah mahir semua itu, sehingga menjadikan para pembeli itu senang. Habis ya dagangan yang dijual. Cerita-cerita ditambah oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah tentang kebaikan akhlak Nabi kita SAW. Kemudian karena banyaknya informasi baik yang sampai kepada beliau tentang pribadi Nabi kita SAW, tibalah saatnya Khadijah Ummul Mukminin memanggil ya salah seorang wanita yang bernama Nafisah atau Nufaisah. Apa yang ingin disampaikan, karena ini perempuan yang dianggap amanah ya untuk urusan ini, dia sampaikanlah keinginan dia menikah dengan Nabi kita SAW. Tetapi di sini disebutkan sempat ada sedikit keraguan karena adanya selisih umur yang tidak sedikit. Tapi kemudian ya keraguan itu tentu ditutupi oleh alasan-alasan yang lain. Akhirnya datanglah Nafisah kepada Nabi kita SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, tentu kalau kita ambil konteksnya di waktu itu, manggilnya bukan Rasulullah ya, karena belum diangkat menjadi Nabi. Wahai Muhammad, ya dia kabarkan. Lalu dia bertanya, kenapa engkau belum menikah? Nabi kita SAW waktu itu umurnya berapa? 25. Nah 25 ini kalau orang dulu kira-kira udah seharusnya menikah atau belum? Udah ya. Maka disebutkan di sini, wahai Muhammad, mengapa engkau agak telat menikah? Nah, gitu. Di dalam salah satu versi. Apa kata Nabi kita SAW? Karena belum cukup dia punya modal untuk menikah. Maka Nafisah ini menawarkan, apakah engkau tertarik dengan wanita yang dia punya harta? Wanita ini sangat cantik. Dia orang yang sangat mulia dengan kelebihan-kelebihan Khadijah. Apa kata Nabi kita SAW? Man, siapa itu? Qalat Khadijah bintu Khuwailid. Dialah wanita yang aku maksud, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Kaget Nabi kita SAW. Anna di Khadijah. Wah, jauh sekali kalau saya harus menikah dengan Khadijah. Siapa saya? Kan begitu. Siapa saya? Kemudian apa kata Nafisah? Dia mengatakan, ya sebelumnya Nabi kita SAW mengatakan, dia kan perempuan yang terkenal, pernah menolak beberapa tokoh yang luar biasa. Masa saya diterima begitu? Kemudian Nufaisah atau Nafisah mengatakan, saya yang jadi jaminannya. Artinya saya jamin dia mau. Karena justru dia datang karena permintaan perempuannya, ya kan begitu. Di sini faedahnya tidak ada yang salah ketika wanita ini minta tolong kepada satu perantara untuk menyampaikan keinginannya kepada laki-laki yang menurut dia baik. Tapi Ustadz, harga diri kita diinjak-injak dong. Enggak begitu. Ini menurut Islam tidak ada masalah. Atau orang tua si wanita mendatangi si laki-laki, dia sampaikan kalau dia ingin menjadikannya sebagai menantu. Ini tuntunan agama kita. Yang tidak boleh itu kan pacaran, ya kan?
tetapi kemudian mengutarakan keinginan, tidak ada masalah. Terus Ustaz, kalau dia nolak gimana? Itu biasa. Kan baru dicoba satu yang nolak, masih ada sekian ribu. Jangan kita kalah sebelum bertempur, ya. Tidak ada masalah. Sehingga tidak terkesan wanita itu hanya pasif menunggu, hanya memilih dari orang-orang yang ada dan datang. Dia juga silahkan aktif dengan cara-cara yang dibenarkan. Dia minta tolong orang yang dikenal, atau orang tuanya dia mintai tolong. Tidak ada yang salah. Dan ini tidak menjadikan wanita itu rendah. Di sebagian daerah kami dapati seperti itu, ya. Di daerah-daerah yang kajian sunnah sudah tersebar, sudah dimulai sekian lama, sering kami dapati ya para orang tua mendatangi calon menantunya dan dia menawarkan anaknya. Ini tentu sesuatu yang sangat baik. Karena kalau sudah jelas ada laki-laki yang bagus, dia baik, ya. Kemudian kita mendapatkan informasi itu secara tidak langsung dan itu akurat, apa salahnya kemudian kita berniat baik ingin dia jadi ayah bagi anak-anak kita. Baik. Kemudian terwujudlah pernikahan dua manusia baik ini, Nabi kita Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Dikaruniakan anak laki-laki Al-Qasim dan Abdullah. Anak perempuan ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Mereka berdua hidup ya damai, penuh bahagia, hampir tidak ada masalah. Pernah nggak ibu-ibu dengar perselisihan Nabi kita Rasulullah SAW dengan Khadijah? Tidak. Dengan Aisyah pernah? Ada, ya kan? Dengan Khadijah tidak ada. Dengan Aisyah minimal ada satu yang sering disampaikan. Ketika Nabi SAW ya berselisih dengan Aisyah, kemudian Aisyah ini melapor kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dia minta Abu Bakar lah jadi penengah. Nabi SAW gak ada masalah, silahkan. Karena mertua boleh tahu urusan yang perlu dia tahu. Datang Abu Bakar As-Siddiq bukannya mendamaikan, mau dipukulnya Aisyah. Main-main kamu ribut sama Nabi. Kemana Aisyah lari? Bersembunyi di belakang punggung Nabi kita SAW. Artinya selesai urusan. Kalau sudah bersembunyi, berlindung ke lawan, kan berarti udah gak jadi lawan. Kata Nabi SAW, bukannya kita berselisih, terus kamu cari perlindungan ke aku. Yang jadi musuhnya bapaknya. Jadi perselisihan kecil. Tapi dengan Khadijah, maka di sini disebutkan hampir-hampir tidak ada masalah karena tidak ada yang sampai ceritanya. Dan Khadijah karena tadi wanita yang dewasa dan dia cerdas, bijaksana dan seterusnya. Baik. Kemudian kita ingin melihat peran Khadijah di dalam mendukung Nabi kita Rasulullah SAW, juga mendukung dakwahnya. Yang pertama, kita singkat. Ketika Nabi kita SAW mulai senang menyendiri untuk beribadah yang disebut khulwah. Tapi jangan diartikan khulwah itu kayak nyepi di zaman sekarang. Enggak sama. Kenapa dilakukan oleh Nabi SAW? Karena waktu itu masyarakat jahiliyah itu rusak. Perzinahan tidak terbendung, ya. Kemudian minuman keras menjadi minuman biasa bagi masyarakat. Riba, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kezaliman dengan berbagai bentuknya menjadikan Nabi kita SAW bersedih. Kesyirikan itu sudah paten, dalam arti masyarakat ini gak bisa lepas dari kesyirikan. Akhirnya Nabi kita SAW sendiri di Gua Hira, ketika dia menghadap ke bawah, karena Gua Hira itu kan tinggi tempatnya, ya. Dia menghadap ke bawah, kelihatan Makkah. Dia pikirkan kondisi masyarakat. Setelah itu Nabi SAW menghadap ke atas, berharap ketika melihat ke langit ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seperti itu.
Apa peran Khadijah di sini? Marah-marah nggak kalau suami pergi, kemudian mungkin beberapa hari nggak pulang? Padahal suami udah ngomong. Kalau orang sekarang, kira-kira ini suami pergi kemana? Mancing ya? Kalau suami pergi mancing, wajar istri marah karena harga ikan lagi turun, ya kan? Ngapain mancing sampai 3 hari? Begitu nggak dapat, toh beli juga di pasar sebelum sampai ke rumah. Tapi ini Nabi kita SAW karena urusan spiritual didukung, dianterin makanan sama Khadijah sampai nyewa orang supaya mengawasi, menjaga Nabi kita SAW. Ini luar biasa. Yang kedua, perannya ketika Nabi kita SAW beberapa kali melakukan ta'abbud, ya, menyendiri untuk spiritual ibadah itu sebelum agama Islam turun. Ternyata turunlah malaikat Jibril. Baik, malaikat Jibril datang membawa wahyu yang pertama, surat Al-Alaq yang 5 ayat. Yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bukan semuanya langsung 5 ayat. Gimana kisahnya? Nabi kita SAW didatangkan oleh malaikat. Tentu ini penampakan kan? Malaikat menampakkan diri sebagai wujud yang terlihat. Kaget Nabi kita SAW. Dipegangnya Nabi kita SAW didekat dengan dekapan yang keras sampai Nabi SAW hampir tidak bisa bernapas. Lalu makhluk asing itu mengatakan baca. Maka Nabi SAW mengatakan, aku gak bisa baca. Baca, gak bisa baca. Baca sampai dibacalah oleh malaikat Jibril 5 ayat tadi. Apakah Nabi kita SAW senang senyum? Beliau gak mengerti apa yang terjadi. Yarjud wa'aduhu khaifan. Begitu takutnya Nabi kita SAW. Detak jantungnya tidak lagi normal. Langsung dia pergi pulang. Sampai ke rumah dia minta kepada Khadijah untuk menyelimutinya. Zamiluni, zamiluni, diselimuti sampai ditenangkan, rasa takut itu berangsur pudar hilang. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, betapa aku mengkhawatirkan diriku. Sebagian menyebutkan Nabi kita SAW sampai takut jangan-jangan akan mati. Dan kira-kira kalau suami sebagai imam kita, sebagai raja di rumah, pemimpin, itu orang yang seperti ini, istri ikut takut atau mendukung, pura-pura kuat. Ini disebut dengan sikap yang harus kita pelajari. Kalau suami berangkat kerja senyum, ramah, segar, bugar, pulangnya loyo, kayak sedih, ini ibu-ibu jangan marah. Tapi tenangkan dulu, bikinkan teh, tawari makan, ya, siapkan kebutuhannya untuk mandi, diberikan pakaian yang baru. Baru ditanya mungkin kan. Dan sebagian orang sekarang karena keseringan lewat jalan tol ya, suka bypass gitu, main singkat-singkat aja, tidak mau lama. Ada apa sih? Nah, langsung begitu ya. Mesti ada seni dalam komunikasi. Sebelum nanya, tunggu dulu saat yang tepat. Kan tidak ada salahnya kita menunggu. Ya seperti kisah seorang wanita yang suaminya pergi safar sekian lama dan anak mereka meninggal yang masih kecil. Ketika sang suami balik, karena di zaman itu tidak ada handphone, dia bingung bahwa tahu suaminya kalau anaknya meninggal. Akhirnya apa yang dilakukan? Disambut dulu, disiapkan makanannya, dia bersuci, bahkan disebutkan dia tuntaskan hajatnya, selesai semua. Baru ketika suaminya sudah senang, merasa puas, ditanya, gimana menurutmu ada orang nitip barang terus diambil? Kata suaminya gimana? Ya pas-pas aja sudah, orang nitip diambil. Nah, anak kita itu titipan Allah, udah diambil sama Allah. Nah, suami menerima karena ada seni di dalam komunikasi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan
apa kata Khadijah di sini? Kita melihat Khadijah wanita yang cerdas, bijaksana, dan sangat-sangat luar biasa, bisa kita tiru sebagai wanita. Dia mengatakan, kalla, tidak mungkin ada hal buruk yang akan menimpamu. Kenapa? Ma yuhzikallahu abadan. Mustahil Allah menyia-nyiakanmu, mustahil Allah yang menimpakan mudarat kepadamu. Kenapa? Alasannya, innaka la tasilur rahim. Engkau adalah suami yang menyambung tali kekerabatan. Wa tahmilul kal'au. Nah, engkau suami yang sanggup memikul beban. Bahkan sebelum makhluk, membantu orang-orang kesusahan, orang tidak punya. Waktu kalau ada tamu, engkau muliakan. Waktu ibu ala nawabil haq, engkau juga mendukung ya orang-orang yang menuntaskan atau menunaikan hak kebenaran. Ini istri, kalau suami dan istri harus bisa mendongkrak. Walaupun secara tabiat tentu wanita lebih butuh untuk dikuatkan. Kemudian poin yang ketiga, Khadijah radhiyallahu anha tidak cukup sampai di sana. Dia berikan solusi kepada Nabi kita SAW. Barangkali motivasi itu tidak cukup, dibawalah Nabi kita SAW kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, salah seorang yang menganut agama Nasrani, yang kala itu agama Nasrani belum dibatalkan. Dia adalah laki-laki yang sudah tua, bahkan saat itu udah buta. Dia konsultasi, kemudian Nabi SAW menceritakan apa yang dia temui. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan itu yang datang itu namanya namus. Ini sebutan di zaman dahulu dari malaikat Jibril. Dia turun kepada Nabi Musa dulu. Seandainya aku nanti masih kuat, masih hidup ketika engkau diangkat menjadi nabi dan kaummu mengusirmu. Nabi kita SAW kaget, apakah iya aku akan diusir? Kata dia, pasti tidak ada seorang pun yang membawa agama seperti yang kau bawa, kecuali umatnya akan memusuhinya. Seandainya aku masih hidup, aku pasti membantumu dengan bantuan yang maksimal. Kemudian yang keempat, Khadijah tadi kita sebutkan pertama kali beriman. Ketika itu turun wahyu kedua, Nabi kita SAW ingin memulai berdakwah, tapi bingung dari mana dia harus memulai karena kondisi masyarakat yang begitu sulit. Beliau mengatakan, ya Khadijah, man da'u, wahai Khadijah, siapa yang aku dakwahi? Wa man yastajib, siapa yang akan menerima? Maka Khadijah mengatakan, sampaikan kepadaku dan aku beriman kepadamu. Dialah wanita yang pertama kali beriman. Kemudian di antara bentuk pengaruh Khadijah yang begitu baik, ya, dia bijaksana, sehingga juga menjadi sebab berimannya seluruh orang yang tinggal di rumahnya. Siapa yang tinggal di rumah Nabi SAW? Ali bin Abi Thalib masih kecil, beriman. Kemudian ada pembantunya Zaid bin Harisah, itu beriman. Kemudian abna'uha wa banatuha, anak-anak semuanya beriman. Anda benar gak? Kalau dalam keluarga itu semua kenal sunnah, suami totalitas, istri masya Allah, mertua sama semua, sampai pembantu adalah orang-orang yang sangat cinta kepada sunnah. Anak-anak semuanya dari nakal. Ada banyak. Ini disebutkan keberkahan siapa? Keberkahan ibu yang begitu pandai mendidik dengan tentu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau suami itu baik, menjadi teladan di rumah, istri juga sama, ini anak-anak mudah mengikuti. Trik yang keenam, ini yang terakhir, ketika dimulai perjuangan dakwah yang begitu keras, tantangan dari mana-mana, hambatan, ya, permusuhan, Khadijah orang yang tegak-tegar, selalu mendukung Nabi kita SAW. Dia mengemban seluruh kepayahan dalam perjalanan dakwah beliau. Dia bantu Nabi kita SAW dari segi moral dan materi, harta semua dilepaskan.
Baik. Ya, suatu waktu Malaikat Jibril datang, dia menyampaikan salam kepada Khadijah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ada Khadijah sedang berjalan ingin kemari. Dia membawa bejana yang berisi makanan. Kalau dia sudah sampai, sampaikan salam kepadanya melaluiku dari Allah. Dapat salam dari Allah. Berikutnya apa? Wa basyirha bi baitin fil jannah. Allahu akbar. Berikan kabar gembira kepada Khadijah, dia sudah punya rumah di surga. Ibu siap punya rumah di surga? Khadijah sebelum wafat sudah mendapatkan berita itu dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha hidup bersama Nabi kita Rasulullah SAW seperempat abad. Berapa tahun? 25. Satu abad berapa tahun? 100. 15 tahun sebelum kenabian, 10 tahun setelah Nabi Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia wanita yang baik sebelum Nabi kita Rasulullah SAW mendapat risalah, dan juga wanita yang sangat baik ketika Islam sudah datang. Ketika itu yang kaum muslimin di kampung yang Banu Hashim sampai bertahun-tahun lamanya menjadikan orang-orang Islam sampai makan daun, ya, sampai bibir mereka itu ada yang luka, sobek. Ini kisah yang betul-betul ibu kita bisa baca dalam Sirah Nabawiyah. Disitulah Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk dibagi-bagi kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Baik. Ya, Khadijah radhiyallahu anha wafat 10 tahun setelah Nabi kita Rasulullah SAW berdakwah. Penutup dari Ummul Mukminin Aisyah, dia mengatakan Nabi Rasulullah SAW setiap kali menyebut Khadijah, dia memujinya dengan pujian yang Masya Allah begitu indah, romantis. Ya, itu menjadikan Aisyah fagirtu yauman, aku pun cemburu. Karena bayangkan yang cemburu itu tidak ada orangnya, betapa sering kau menyebutnya. Ya, apa kata Aisyah, padahal Allah telah menggantikan untuk wanita sebagai pengganti Khadijah. Kata dia, ma abdalillah azza wa jalla khairan minha. Allah sepertinya tidak akan pernah menggantikan dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Kemudian alasannya apa? Dialah yang pertama beriman kepadaku ketika semua manusia kufur. Dia yang membenarkan ajaranku ketika orang-orang mendustakan. Dialah yang memberi ketika yang lain menahan. Dan darinya lah aku mendapatkan anak-anak dan tidak mendapatkan anak-anak dari wanita yang lain. Hadis yang terakhir, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, tidaklah aku cemburu terhadap seorang wanita pun kecuali kepada Khadijah. Kenapa? Walaupun aku tidak menemuinya, tidak pernah bertemu. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau nyembelih kambing, ya, sebagiannya daging kambing yang sudah matang itu dia katakan ini kirim ke temannya Khadijah, si fulana. Ya. Maka Aisyah marah suatu hari. Lalu dia mengatakan Khadijah terus. Maka Nabi SAW mengatakan ini qad ruziktu hubbaha. Kemana lagi? Ya Allah lah yang mengaruniakan kepadaku kecintaan kepadanya. Jadi bahasa namanya juga cinta. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Khadijah. Intinya adalah menjadi wanita di zaman penuh ujian ini kita sangat butuh keteladanan. Yang pertama dari Khadijah dan juga dari sahabiat yang lain. Maka kami sarankan para ummahat, para akhwat di sini untuk membaca secara khusus ada Suwar min Hayatus Sahabiyah, yang cuplikan atau gambaran kehidupan para sahabat wanita, atau ada kisah Ummul Mukminin, atau mungkin secara umum As-Sirah An-Nabawiyah. Demikian yang bisa disampaikan. Kembali kepada majelis. Nah,
Baik, barakallah. Nah, mohon izin kita tutup liqa kita di pagi ini. Semoga Allah memberkahi dari sisi ilmu, pemahaman, amal, dan keistiqomahan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.